Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya? Madece. Alhamdulillah. Sehat semua. Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 1, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum belajar, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, Bapak mau bertanya dulu nih, siapa tadi di antara teman-teman kalian yang paling akhir datangnya? Arman, Pak. Arman. Oh ya, Arman. Karena Arman paling akhir datangnya, jadi Arman Pimpin doa. Bapak suruh baca pimpin doa ya, Arman. Ya, kena lagi deh. Saya juga Doa ya, Arman ya. Guru. Ya, Pak. Ya, Siap. sekarang ya. Ya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam Ya, cerdas, berkarakter, ya kayak gini. Ya, menyenangkan, luar biasa, hebat. Aku salam Aku berdiri dari pandu ibu. ya Pak. Sekarang Bapak cek daftar kehadiran ya. Baik. Bapak akan absen nih satu-satu. Ya, Rahmat Pak. ada, Hadir, Pak. Tahriana, Pak. Mansur, Ada, Pak. Eti Trisnawati. Kita masuk ke materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah membaca dan menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, tujuan pembelajarannya untuk materi ini itu ada 2 ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian yang kedua, menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Nah, jadi harapan Bapak dengan tujuan pembelajaran ini, kita di kelas ini semuanya bisa membaca dan bisa menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Tuh tujuannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa semua nanti ya. Amin. Lanjut. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita lebih baik membaca Al-Quran terlebih dahulu atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita lanjut ya. Nah, coba anak-anak itu sedang ngapain ya? Izin keluar dulu ya Pak. Sedang mengaji, Pak. Oh iya, sebentar. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan
bagi yang bisa Sedang mengaji, Pak. menjelaskan. Sedang tadarus, Pak. Coba Bapak minta sebut nama. Angkat tangan ya yang bisa menjelaskan. Angkat tangan, sebut namanya. Nanti yang bisa menjelaskan Bapak kasih hadiah. Saya, Pak. Ya, Saryana, ya coba jelaskan. Ya. Kalau dilihat dari gambarnya kira-kira ngapain ya? Nah. Anak-anak sedang berkumpul di suatu tempat dan dia sedang mengaji, Bapak. Oke, bagus. Saryana, nanti Bapak kasih satu ya. Keren. Ini stikernya untuk ditempel di bukunya. Oke, kita lanjut. Tahukah kalian sebaik-baik umat yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang yang suka membaca Al-Quran itu akan dibalas setiap hurufnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Jadi luar biasa bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi an Abdullah bin Mas'ud. Artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan pahala kepadanya 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, anak-anak ya, itu satu hurufnya itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Ya, bagaimana kalau kita membaca alif lam mim? Tadi kan 10 kebaikan satu huruf. Alif lam mim berapa huruf? 3 huruf, Pak. Jadi berapa semuanya? 30. Nah, 30. Bayangkan kalau kita baca bismillah, berapa huruf itu? Banyak ya? Nah, sekarang kita akan coba membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum membaca, Bapak akan coba contohkan dulu. Nanti akan Bapak suruh, siapa yang berani membaca akan Bapak kasih ini. Kasih lagi hadiah. Ya, stiker ya. Saya enggak kebagian dong nanti, Pak. Saya kan Nggak belum bisa apa-apa. baca. Jangan berkecil hati. Ya, nanti ada tugas yang lain, siapa tahu Yang bisa. Al-Quran aja yang baca, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti yang misalkan masih ikro tidak bisa membaca, nanti tetap akan Bapak kasih juga, tapi dengan pertanyaan yang lain ya. Oke, baik. Bapak akan coba contohkan ya. Dengarkan baik-baik anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bapak hebat. Bagus suara Bapak. Suaranya bagus. Saya mau juga nanti, Pak. Boleh, nanti kalau mau belajar sama Bapak datangin ke rumah ya, boleh. Iya, Pak. Yo, siapa nih kira-kira yang mau coba baca? Yo. Saya mau, Pak. Mau Oke, belajar. baik. Ibu Nini Sunarti ya, silahkan. Ya, coba. Iya, Pak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bagus. Nah, berikan aplaus dulu buat Nini Sunarti ya. Dapat bintang. Dapat yang terbawa kasih. Perhatikan ketika membaca Al-Quran, yang pertama adalah bersuci atau berwudu terlebih dahulu, ya. Itu yang paling pokoknya sudah, yang paling pertama, ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, bahkan sebelum kita memegang Al-Quran, kita disuruh untuk bersuci dulu, berwudu dulu. Jadi jangan langsung asal pegang gitu ya, anak-anak ya. Ya, jadi di rumah atau di mana saja, di tempat guru ngajinya, atau di majelis di mana saja, ketika kita mau memegang Al-Quran atau mengaji, ya, berwudu terlebih dahulu. Itu yang paling pertama. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah makhrijul hurufnya, atau tempat keluar hurufnya, penyebutan hurufnya, itu penting. Lalu yang terakhir adalah tajwidnya, hukum bacaan. Ya, jadi itu yang 3 ini adalah pokok-pokok yang harus kita perhatikan jika kita ingin membaca Al-Quran. Oke, lanjut. Nah, hukum bacaan yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya, ini ada 3 warna di sini. Ya, kalian bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Yang warna biru itu menunjukkan bacaan mat atau panjang. Yang warna merah itu menunjukkan bacaan gunnah, mendengungnya 2 harokat. Pak, mau tanya Pak, Ya, layar apa Pak? ini ada kan di layar kalian kan? Oh iya Pak, lain Kelihatan? Bapak tulis Pak ya? Ya, ada ya. Ada semua kan kelihatan? Kan? Ada Pak, ada. Nah, yang warna merah itu tadi menunjukkan bacaan gunnah atau mendengung 2 harokat. Kemudian yang berwarna hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah atau mematul. Bapak kasih contoh ya. Misalkan di situ ada kalimat ya ayyuhan nas, nunnya bertasdid situ ya, warna merah. Itu berarti menunjukkan bacaan gunnah. Kemudian inna khalaqnakum, sama ya, min zakari wa unsa. Itu sa-nya warna apa? Biru. Ini menunjukkan bacaan Panjang. wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tuh ada yang warna biru, ada 3 di situ ya. Itu menunjukkan bacaan mat. Panjang atau mat. Ya, betul. Li ta'arufu juga sama, warna biru. Inna akramakum. Nah, warna merah. Apa tadi warna merah? Gunnah. Nah, indallahi atqakum. Warna biru. Mat. Panjang. Innallaha alimun khabir. Nah, ada yang warna merah, ada yang warna Gunnah mendukung 2 harokat Pak. ya, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan karena tajwid itu penting ya. Jadi kita kalau mau membaca Al-Quran, kita harus belajar tajwidnya dulu. Oke, lanjut. Nah, ini ada tugas kelompok ya. Nanti tugas kelompok, temukan contoh bacaan tajwid pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira ada yang sudah paham dengan tajwid-tajwid yang ada tadi? Yang berwarna-warni tadi? Insya Allah, Izin, Pak. Pak, Bisa ya mengerjakan ini ya? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Gunnah, Pak, saya qalqalah, mau izin, mat. Pak. Iya, kita tentukan saja nanti yang mana, gitu ya. Ini tugas kelompoknya untuk hari ini. Kita lanjut aja. Kemudian, nah ini artinya, arti surah Al-Hujurat ayat 13.
Artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh. Apa itu takwa, Pak? Oh, takwa. Takwa itu, sebelum Bapak yang menjawab, kira-kira teman-teman kalian ada yang bisa menjawab enggak? Apa itu takwa? Nanti Bapak kasih lagi nih satu nih yang bisa menjawab sebelum Bapak jawabkan. Ayo. Iya, Pak. Oke, baik. Jakia, silakan. Apa itu takwa, Jakia? Takwa itu salah satu orang yang taat kepada perintah Allah, Pak. Bagus, betul. Nah, kemudian menghafal. Bagaimana caranya menghafal surah Al-Hujurat? Ya, kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Qur'an ya. Iya dong, Pak. Harus diulang-ulang bacaannya, Pak. Iya, betul. Ya, Jadi Pak. menghafal itu ada di sini ya. Bapak akan coba contohkan. Nah, ini anak-anak sedang menghafal Al-Qur'an. Mereka menghafalnya secara berkelompok ya. Berkelompok. Nah, ada gurunya yang mengawasi di situ. Jadi satu orang bergantian ya. Caranya. Kemudian ini sekarang caranya menghafal itu begini anak-anak ya. Untuk menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kita bacanya jangan langsung keseluruhan bacanya, perpotong-potong. Contoh, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, itu dibaca bisa sampai 10 atau 20 kali. Ya, sampai hafal. Iya, betul, diulang-ulang sampai hafal. Ya, kemudian Bapak lanjutkan. Ni waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, itu juga diulang atau dibaca sampai 10 bahkan sampai 20 kali sampai hafal. Begitu seterusnya. Nanti kalau sudah hafal dilanjutkan dengan yang ayat lanjutannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjutkan 10 sampai 20 kali. Nanti kalau sudah hafal, yang terakhir, innallaha alimun khabir. Jika sudah hafal, maka diulanglah dari awal, ya, dari ayat yang tadi. Nah, dari sini diulang kembali sampai akhir. Bisa ya? Siapa? Jadi tugasnya di rumah adalah menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang membaca, menulis, menghafal, dan mempresentasikan hadis tentang keragaman. Kalau hari ini kita belajar Quran surah Al-Hujurat, Al-Qurannya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hadisnya. Hadisnya tentang keragaman. Ini ada hubungannya ya, antara Quran surah Al-Hujurat ini berbicara tentang keragaman, dan hadisnya pun ada berbicara tentang keragaman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, ya kita baca doa dulu sebelum doa sesudah belajar ya. Ya, sama-sama bacanya. Yuk. Bismillah dulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah memperhatikan pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.